Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada permintaan dari netizen bagaimana mengatasi anak insting yang trauma. Alhamdulillah, saya pernah menterapi atau mengkonseling untuk kasus seperti ini. Suatu ketika ada anak insting, dia di pondok pesantren tingkat SD, dia mengalami traumanya insting itu yang biasanya dia sangat lincah ya, bergerak ke sana kemari dan ceria, dia jadi pemurung ya, semuanya jadi lelet, serba lamban. Misalnya makan dia bisa 1 jam, mandi 1 jam dan seterusnya. Setelah saya konseling ke orang tuanya, apakah waktu kecilnya sebelum di SD dia sering ditekan atau dibentak, ternyata orang tuanya mengiyakan ya. Ini rekan-rekan yang ingin mengikuti jejak saya sebagai konselor, silahkan harus telaten ya, bersabar untuk mencari data kepada orang tuanya, karena itu punya kepentingan untuk memberikan konseling yang tepat bagi putranya yang trauma ini. Setelah saya mencari informasi dari bapaknya pernah mengatakan gini pada anaknya. Jadi insting itu rekan-rekan, ketika dia masih di bawah usia 10 tahun, rata-rata ketika dia tidak ada pekerjaan itu marah-marah. Harusnya dia itu dikasih pekerjaan terus di rumah ya, misalnya habis nyapu, selesai ngepel, selesai itu nyirami bunga, habis itu bantu ayahnya nyuci mobil, misalnya, terus sampai dia tidur. Lah ini kalau orang tua nggak paham dan tidak sabar kan marah-marah ya. Orang tua ini sering marah ke anak tersebut. Ini perempuan ya, anak ini ya. Kamu saya belikan cangkul ya, sana dicangkuli semua lapangan sana itu. Karena saking jengkelnya orang tua, karena anak ini kalau tidak dikasih pekerjaan marah-marah. Nah, karena itu sering dilakukan orang tuanya, anak insting yang nggak boleh ditekan ini jadi tertekan dan jadi trauma. Traumanya jadi lelet ya. Di pondok pesantren dia mandi 1 jam, makan 1 jam, tetapi tahfidnya, hafalan Qurannya mencapai derajat. Kenapa? Karena insting itu ada saraf parasimpatik di otak, di batang otaknya yang itu mengendalikan spiritual. Untuk kegiatan spiritual dia insya Allah akan tetap eksis di situ ya. Kemudian saya sering gini, gimana Pak Sofyan terapinya untuk anak yang trauma seperti itu? Anak ini ketemu dengan saya ketemu orang tuanya ketika dia masih kelas 3 SD di pondok pesantren. Diajak uji adrenalin Pak. Uji adrenalinnya apa? Kan dia meskipun masih kecil, dia pakai jubah panjang, kerudung juga besar. Akhirnya saya berpikir kegiatan teknis apa ya yang kira-kira cocok untuk anak ini. Gini aja, Bapak nengok putrinya itu di pondok pesantren, usahakan naik motor aja. Sepeda motor yang apa ya, Supra misalnya. Sepeda motor yang semi otomatis lah ya. Nanti dia disuruh duduk di depan, dia yang memutar gas, handle gas, bapak yang stang kiri, sedangkan persneling dan rem bapak. Kenapa seperti itu? Nanti dia akan memainkan gas itu, dia akan mendapatkan sensasinya untuk ngebut naik motor itu, jantungnya berdegup kencang, insya Allah otaknya fresh, dia akan bisa normal kembali ya, tidak lelet. Akhirnya setiap nengok 2 minggu sekali, sebulan sekali, anak itu selalu diminta untuk memainkan handle gas di sepeda motor itu, sementara tangan kiri bapak yang mengendalikan. Akhirnya testimoni dari bapak ini, anak ini sangat suka ya. Bapak, aku senang sekali, ini saya ngegas bisa ngebut itu ya. Terus dilakukan dengan seperti itu, rekan-rekan sel kalian, otak instingnya jadi fresh ya, karena otak insting itu mengendalikan jantung, jantungnya berdegup kencang, membuat dia fresh, dia menjadi normal kembali ya. Indikatornya dengan rank kelas ya, paling mudah kan kita ketika menilai seseorang kan harus dengan angka. Angka yang mudah ketika menilai kondisi seseorang adalah dengan melihat rankingnya atau nilai rapotnya. Dari kelas 3 itu dia ranking 13, kemudian naik jadi ranking 11, ranking 9, ranking 6, kemudian ranking 4, 2. Lama dia ranking 2 tidak bisa naik ranking 1 karena yang ranking 1 saya lihat IQ-nya lebih tinggi. Tiba-tiba dia naik kelas 6 SD ranking 1 karena yang ranking 1 pindah kelas ya. Lumayan ya. Meskipun karena diuntungkan keadaan ya, ranking 1 pindah kelas karena itu ada 2 rombel sehingga dia bisa ranking 1.
Kemudian ketika dia sudah remaja sekitar SMP ya, kelas 3 SMP mungkin, gimana Pak Soan itu menuntaskan agar dia full, dia bisa fokus dan tuntas, bisa enjoy. Tetap adrenalin. Yang agak ekstrim coba Pak, karena dia kan trauma gitu biasanya adrenalin yang ekstrim biasanya dia takut karena kondisi trauma. Misalnya diajak rafting ya, rafting itu naik perahu karet di sebuah wahana wisata begitu, dan dia pakai pelampung. Coba bapak juga pakai pelampung, putrinya pakai pelampung, nanti turun dari perahu di sungai yang agak dalam begitu, dia dipegangin, tapi bertahap ya, mungkin nyebur ke sungai, kakinya dulu, badannya masih di atas perahu, turun sebentar, turun, tangannya masih pegangan perahu, badannya sudah mulai masuk ke air. Sambil itu dipegangi bapak, dia suruh melaksanakan perahu, dan nanti ketika dia mendapatkan sensasi ya timbul tenggelam atau apa ya mengapung dengan menggunakan pelampung itu, jantungnya akan berdegup kencang, dia akan tambah fresh. Alhamdulillah dilakukan. Sekarang anak itu sudah SMA kelas 3. Sejak dia sekitar kelas 3 SMP, dia kalau pulang dari pondok ke rumah dia sangat santun, sangat taat pada orang tuanya, akhlaknya menjadi bagus, fokus dan tuntas, suka bersih-bersih pekerjaan rumah ya, menghormati tetangga, menghormati tamu juga bagus. Masya Allah, uminya testimoni ke saya, dia sangat bersyukur dengan kondisi anak ini. Nah, ketika sudah seperti ini nanti tinggal mengarahkan kepada dia agar kuliahnya di mana. Kalau saran saya, kalau insting kuliah keagamaan saja, nanti jadi ustadzah, syukur bisa sampai level S2, S3, itu akan membahagiakan dia ya, karena memang insting itu otaknya ada saraf parasimpatik yang itu mengendalikan spiritual. Maka ketika dia belajar keagamaan, kemudian mengajar agama Islam di berbagai mata kuliah, dia akan merasa bahagia dan enjoy. Satu lagi, insting itu bisa tambah fokus dan tuntas, dia tambah bahagia ketika dia sering iktikaf di masjid ya. Silakan ditemani oleh orang tuanya, dia jam 12 malam misalnya tidur di masjid sambil tidur dulu, kemudian bangun sebentar, tahajud, kemudian tadarus, itu akan menambah insting, tambah insya Allah cerdas dan fokus dan tuntas. Demikian Bapak Ibu rekan sekalian, tadi ada yang menanyakan bagaimana menangani insting yang trauma. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.